mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi kok kenapa dia jadi stres, kasihan mama. Itu udah pokoknya lu makanya kalau mau belajar Al-Quran itu ada gurunya. Nah itu, nah saya kembali ke dalam perenungan, beda sekali Pak memang Al-Quran dengan Alkitab ya. Gitu. Yang saya rasakan ini asli saya merasakan hal seperti itu ya. Gitu. Ketika saya nggak tahu kata-kata di dalam Alkitab itu isinya apa, Tuhan kasih jawaban. Caranya ya terserah Tuhan mau pakai siapa dan mau bagaimana. Itu. Tapi yang jelas saya dapat solusi. Tapi ketika saya memperdalam Al-Quran, justru malah maaf, puji Tuhan sampai saat ini saya nggak pernah stres ya. Setiap kali saya coba kaji Al-Quran, bahkan kadang-kadang kalau saya iseng itu, kadang saya juga suka masih buka juga Pak. Saya buka Al-Quran, saya baca ini maksudnya apa, gimana. Nanti kalau saya nggak ngerti, saya kembali ke Alkitab. Gitu. Tuhan kok di Al-Quran kok ada bacaan seperti ini. Ini menurut Tuhan Yesus apa sih artinya? Tolong Roh Kudus kasih tahu saya apa. Gitu. Yaitu ketika saya kembali merenung ke dalam Alkitab dan merenungkan isi Alkitab, itu pasti Tuhan itu kasih jawaban, Pak. Melalui apapun. Tuhan banyak cara memberitahukan kejelasan firman-Nya itu kepada saya itu banyak cara, Pak. Itu beda ketika saya menggali Al-Quran, saya nggak mendapat, bahkan teman-teman saya itu malah justru banyak yang stres, gila, gitu. Ya nggak tahu sekarang kondisinya bagaimana. Itu Pak, kalau boleh saya jelaskan. Satu lagi Pak, yang saya mau pertanyakan. Kalau seumpamanya Pak, gini, kalau ada yang bertanya tentang Al-Quran, siapakah yang berhak untuk menjelaskannya Pak? Ustadz kah, Pak Kiai kah, atau Habib? Itu Pak. Kalau saya, ini menurut pendapat saya ya, ini saat saya sekarang ya, lebih bagus tanya kepada Tuhannya Pak. Karena kalau saya pelajari itu kan mereka banyak berbagai macam pandangan ya. Kalau di dalam Islam itu mereka banyak macam mazhab. Dia ngambil dari mazhab apa, dia ngambil dari mazhab Imam Syafi'i atau Hambali atau siapa. Nah, itu mereka itu banyak berbagai macam perbedaan, Pak. Gitu. Kalau boleh saya sarankan bagi yang Muslim, kalau memang ada pertanyaan tentang Al-Quran, ya lebih bagus jangan ke kiai atau ke ustadz dulu, tapi coba pertanyakan dulu sama Tuhan Anda. Itu Tuhan ini maksudnya apa sih kok begini? Itu. Saya yakin kalau lebih dulu mendekati Tuhan, Tuhan nanti akan pakai siapa aja deh. Itu entah itu ustadz, entah itu dia pasti bisa pakai berbagai macam alat. Kalau memang Tuhan yang Anda pertanyakan itu Tuhan yang sempurna. Karena kenapa? Kalau saya jujur, kalau saya tidak mengerti di dalam Alkitab, saya tanya sama Tuhan. Itu Tuhan Yesus ini apa sih maksudnya? Gitu. Dia pasti kasih tahu saya dengan caranya dia. Lewat apapun dia bisa pakai. Itu Pak, kalau itu hanya sekedar saran saya bagi teman-teman atau saudara-saudara yang Muslim yang tidak mengerti maksud dan tujuan yang surat dalam Al-Quran yang Anda tidak mengerti atau tidak tahu, tanyakan terlebih dahulu sama Tuhan, maksud dan tujuannya apa. Nanti Tuhan kalau memang benar Anda memerlukan, saya yakin Tuhan pasti akan pakai entah itu kiai, entah itu ustadz, itu tanpa kita ngomong dia pasti akan mengucapkan hal seperti yang Anda butuhkan maksud itu. Itu saran dari saya Pak. Enggak, gini Pak, karena kebetulan kan banyak juga Muslim yang masuk di channel Pak Yusuf Manubulung ini. Yang saya mau pertanyakan itu, mereka itu yang bisa menjelaskan Al-Quran, Ustadz kah, Kiai kah, tapi mereka juga tidak bisa menjelaskan dengan benar. Maunya kami yang mencari kebenaran ini Pak, maunya Pak Ustadz yang masuk supaya menjelaskan, oh ini loh, begini loh. Jangan yang kayak macam Aditya Channel itu tidak memberikan kebenaran. Kayak memberikan perdebatan yang tidak ada. Saya bertobat 2008 Pak. 2008, kalau ditarik mundur berarti mungkin sekitar 8 tahunan ya.
Ya. Lebih kurang ya segitulah. Nah, itu meninggalkan Islam itu alasannya kenapa? Kan Islam itu agama yang sudah sesuai dengan fitrah manusia gitu loh. Kok ditinggalin? Masalahnya apa sih dengan Islam? Kalau Bapak tadi dengar kesaksian saya, itu di situ sudah saya jelaskan, Pak. Saya ini sebenarnya mau mengislamkan orang Kristen, tapi justru malah Yesus panggil saya jadi orang Kristen, Pak, gitu, Pak. Oh, gitu ya. Apa namanya? Iya, Pak. Berarti kalau dari anak kiai ini berarti apa itu taat betul dari keluarga Islam yang fanatik gitu. Dan sudah saya pastikan, ya. Dan sudah saya pastikan sangat menguasai agama Islam itu sendiri ya. Dulunya termasuk rajin sholat juga, Pak ya? Harus, Pak. Oh, ya. Kira-kira hafalan yang masih diingat itu apa, Pak? Kira-kira hafalannya itu? Bacaan ayat yang bacaan surat-surat pendek yang masih diingat itu apa, Pak, kira-kira? Ya, Bismillah pasti hafal ya. Sampai saat ini ya masih apa sedikit-sedikit, Pak, kayak anak, kafirun. Kalau al-falaq itu apa, Pak? Kalau al-falaq itu hafal ya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, seperti itu. Terus bagaimana coba? Itu penolak jin. Al-falaq itu penolak jin. Nah, kalau Aditya dibacakan al-falaq kabur. Begini Pak, sebentar dulu Pak. Saya pengen merepres pengen merepres hatinya gitu loh. Mungkin dia nanti kan teringat atau bergetar hatinya, kan begitu biasanya. Coba bisa diulangi Pak surah al-falaqnya. Mungkin bisa untuk merepres pikirannya gitu loh, biar ingat. Siapa tahu balik Islam lagi gitu. Coba Pak, monggo Pak. Iya, al-falaq Pak, mulai dari awal. Ini bunyinya pertamanya begini, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu pertamanya Pak. Monggo dilanjut. Iya, Aditya suruh lain tamat diselesaikan. Nanti kita tanya artinya aja sama Pak. Iya sebentar. Ini kan mantan anak kiai loh. Mantan anak kiai masa surat al-falaq aja nggak bisa. Diam dulu Pak Aceh. Ini mau berperes pikirannya beliau ini loh. Monggo Pak dilanjut Pak. Saya ingin dengar. Siapa tahu. Tapi memang begini Pak. Maaf ya. Saya memang hafal dulu itu ya. Cuma sampai saat ini itu karena saya sudah jarang buka Al-Quran ya, saya selalu fokus coba saya berarti baca Alkitab. Ya mungkin nyangkut dikit-dikit Pak. Oh gitu ya. Tapi kan situ anak kiai loh. Masa sih anak kiai itu al-falaq aja nggak bisa? Kalau yang dihafal surat apa sih? Yang paling pendek aja lah. Kenapa? Yang paling pendek yang masih dihafal itu apa kira-kira? Yang paling pendek itu Al-Ikhlas, Pak. Oh, coba bagaimana Pak bunyinya? Bikin dengar juga. Penasaran juga saya soalnya anak kiai. Monggo Mas, silakan. Ini kalau sekedar hanya baca, ya saya bisa bacanya, Pak. Iya, monggo silakan, kita pengen dengar aja lah. Pengen untuk menunjukkan kepada publik kalau situ itu betul-betul anak kiai gitu loh. Masa surat pendek aja dah hafal anak kiai kan nggak mungkin lah, kan begitu toh? Ya, monggo Mas silakan, pengen kita dengar. Panitia gini, Panitia. Jadi itu semuanya terpulang kepada narasumber. Kalau narasumber tidak mau bacakan, ya kita harus menghargai ya, supaya artinya tidak diskusinya bisa menjadi ini lebih enak gitu loh, Pak Aditya. Jangan memaksakan kehendak gitu. Ya, karena begini Pak Aditya, di dalam iman kekristenan itu ada yang memahami bahwa kalau membacakan ayat-ayat dari kitab orang lain itu mereka menolak, mereka sudah tidak mau melakukan itu gitu. Ya. Nah, silakan kalau Pak Rohman mau membacanya silakan, tapi kalau Pak Rohman tidak mau membacakan ya kembali kepada Pak Rohman sendiri. Bapak mau bacakan apa bagaimana Pak Rohman? Ya paling kalau untuk membacakan, hanya sekedar membacakan, mungkin saya bisa Pak. Nggih, monggo Mas, kita dengar Mas, penasaran juga saya. Monggo Mas, kita pengen dengar dibaca. Karena anak kiai itu pasti jago loh baca Al-Quran itu, surat pendek aja kan pasti bisa gitu. Enggak semua anak kiai Pak. Oh gitu ya.
Apalagi pernah pesantren juga, masa sih. Ya terserah lah, kalau situ mau baca silakan, kalau nggak mau ya nggak, kalau nggak sih maksa. Cuman kan kita bikin penasaran aja gitu loh. Kan anak kiai kan, jadi untuk meyakinkan kepada penonton di luar bahwasanya jenengan itu betul-betul anak kiai gitu loh kan. Siapa tahu mungkin ada yang murtad lagi nanti kan, ya, terinspirasi begitu loh. Paling tidak untuk untuk memotivasi yang lain ya kan. Kalaupun Anda bersedia, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi ya harapan saya ya Anda bersedia gitu, biar kita dengar gitu. Monggo Mas, silakan. Kalau sudah dibacakan, nanti Aditya dibaptis nggak masalah. Iya, persoalannya begitu. Soalnya anak saya masih TK itu hafal kalau surat itu soalnya. Nah itu, jadi nggak usah dibayar, nggak usah dijawab, Pak Roman, nggak usah dibayar jawab. Udah menyatakan dirinya dia aslinya mau mengolok-olok. Udah jangan didengar, itu nggak penting. Karena tidak bisa. Karena publik nggak penting mendengar seperti itu. Yang penting itu makna ayat, bukan bacaannya. Nggak penting. Justru kalau orang cuma bisa baca, banyak yang tersesat. Contoh Aditya tersesat. Jadi akhirnya disuruh menyembah Allah, malah menyembah batu. Nah itu akibatnya. Akibat tersesat. Bisa baca, tapi nggak ngerti arti. Bilang aja nggak bisa kita selesai masalahnya. Oke, sudah lanjut. Oke. Karena memang tujuannya Anda seperti itu, mau mengolok. Oh, kayak anak saya udah hafal, masa murtad nggak hafal. Udah tujuannya udah begitu, mau bikin judul. Enggak sih, bukan mengolok. Begini loh, untuk meyakinkan penonton itu kan beliau ini kan katanya anak mantan kiai, anak kiai kan. Yang namanya anak kiai apalagi punya pesantren itu tidak mungkin lah. Seorang kiai itu tidak mendidik anaknya itu menjadi hafiz Al-Quran. Saya rasa itu sangat aneh sekali gitu kan. Kan tidak salah sih untuk membuktikan kepada publik itu bahwasanya jenengan itu betul-betul gitu loh. Biar kita yakin lah begitu. Untuk membuktikan lah sedikit. Itu kalau dia mau uji seperti itu. Mungkin Fadian bisa tanggapi Pak. Fadian silakan. Saya akan uji. Pak Yusuf nanti saya tanya dulu si Aditya. Kalau sebentar dulu Pak Haji, sabar. Kalau Aditya menguji itu, saya akan uji Anda keislaman Anda, paham Quran nggak Anda? Saya uji dari Quran, boleh? Sebentar dulu Pak Haji, jangan mengambil alih. Kasihan narasumbernya. Anda kasih itu jangan narasumbernya mau jawab itu loh. Sabar dulu lah. Katanya orang Kristen sabar-sabar. Enggak, Anda jangan menguji orang lah. Kalau tidak mau diuji. Kalau Anda mau uji Pak Rahman, Anda saya uji Pak Al-Quran. Siap saya uji Al-Quran, siap. Ya udah, silakan bacakan surat jin ayat 19. Silakan bacakan biar dunia tahu, biar dengar tahu bahwa di dalam Quran itu ada surat jin. Iya, nanti kita kupas habis itu. Sekarang kita kasihan begini Pak Aceh, kasihan narasumbernya dulu biar ngomong. Mas, silakan Mas Rohman itu nama apa? Enggak dijawab juga hak Pak Rahman ya. Ya, monggo Pak Rahman, kita ingin dengar aja. Ingin minta pendapat beliau. Kita enggak maksa kok, Mas. Monggo. Ini minta pendapat, Pak Aditya minta pendapat atau saya suruh baca, Pak? Begini. Ya terserah lah, minta pendapat boleh. Kalaupun jenengan mau membacakan ya alhamdulillah, syukur-syukur lah, soalnya untuk membuktikan kepada publik kalau sampean itu betul-betul anak kiai gitu loh. Artinya untuk meyakinkan aja loh, untuk mematapkan hati orang yang penonton gitu loh, biar yakin. Itu aja sih. Tapi ya terlepas dari Anda mau tidak, ya saya tidak memaksa kok. Itu aja sih, monggo Mas. Ya, yang sering dibaca seperti kayak anak bapak yang hafal, itu kan seperti surat Al-Ikhlas, Pak. Ya kan, seperti dibilang Qul huwallahu ahad, Allahu somad, dan selanjutnya. Ya. Sampai selesai dong, sampai selesai ya. Saya rasa sebagian itu juga harusnya Anda sudah ngerti. Coba kalau Anda kata Pak Aditya, maaf ya, kalau Anda kata Pak Aditya tanya dengan ke orang Kristen, ya coba dong Anda baca surat ini, pasti saya yakin nggak tahu, Pak. Ya terserah lah, kalau Anda mau baca ya enggak apa-apa sih, saya enggak maksa. Yang paling tidak aja biar kita tahu kualitasnya itu aja sih maksud saya. Oke lah Mas, enggak apa-apa.